Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, belajar di rumah saja, dengan KKG PAI Kecamatan Harjamukti, beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 5. Pembelajaran yang kelima yaitu tentang Rasul Allah idolaku, subtema kisah keteladanan Nabi Daud. Sebelum kita mulai, anak-anak sekalian, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, bertambahlah ilmu kita yang kita terima dari Allah. Tetap kita menerapkan pola hidup yang sehat dan mengikuti standar pesantren pembelajaran, yaitu menyiapkan alat tulis, belajar dibimbing dengan orang tua, dan jangan lupa mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan oleh guru kita masing-masing di sekolahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membiasakan dulu dengan literasi Al-Quran. Pada hari ini kita akan membacakan yang hubungannya dengan kisah keteladanan Nabi Daud, yaitu surat As-Saba ayat ke-10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'hu wat-tayr wa alannahu lahul hadid. Anikmal sabiqati wa qadri fis sayri wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan membaca kitab suci Al-Quran bertambahlah amal-amal kita dan dihapuskan dosa-dosa kita. Pada hari ini itu tentang tujuan pembelajaran kisah keteladanan Nabi Daud. Yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian memiliki keyakinan bahwa Nabi Daud sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah yang bisa dijadikan kita panutan umat Islam. Yang kedua, anak-anak sekalian bisa menampilkan akhlak yang mulia, yaitu taat beribadah, jujur, pemberani, rajin, dan terampil seperti Nabi Daud. Yang ketiga adalah anak-anak mampu menyebutkan mukjizat Nabi Ibrahim dengan benar. Yang keempat, anak-anak mampu menceritakan dengan singkat kisah keteladanan Nabi Daud dengan jelas. Anak-anak sekalian, jumlah Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak. Ada yang menyebutkan ada berjumlah 124.000. Sedangkan umat Islam hanya wajib mengimani berjumlah 25. Yang pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, kita fokus pada pembelajaran hari ini itu tentang Nabi Daud. Nabi Daud adalah keturunan Ibrahim yang ke-13. Silsilah beliau adalah Nabi Daud bin Ibsa bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nasyun bin Wainabad bin Irm bin Hasrun bin Faridi bin Yahuja bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Itulah silsilah Nabi Daud. Kita semua punya silsilah dari ibu maupun dari bapak kita. Kita tahu bahwa Nabi dan Rasul itu sangat berbeda. Yang pertama, Nabi itu artinya laki-laki pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah dengan memiliki sifat-sifat mulia, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu walaupun ia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Adapun sifat Nabi dan Rasul adalah yang pertama itu Nabi itu bersifat sidik, jujur dan benar. Lawannya adalah kizib, pembohong atau dusta. Yang kedua adalah sifat amanah. Nabi memiliki sifat amanah itu dapat percaya. Lawannya adalah khianat dan tidak dapat percaya. Yang ketiga adalah sifat tabligh.
Nabi mempunyai sifat tabligh itu menyampaikan risalah ajaran yang diberikan oleh Allah melalui wahyu yang diterimanya. Yang keempat adalah sifat fatonah atau sifat cerdas. Sifat cerdas ini sangat dibutuhkan oleh para nabi untuk menghadapi semua tantangan dan halangan yang dalam berdakwah. Selanjutnya adalah tentang sifat-sifat Nabi Daud. Sebagai kita tahu, sifat Nabi Daud adalah nabi yang memiliki sifat jujur. Dia jujur, yaitu membenci kekejaman Raja Jalut yang kejam kepada kaumnya Bani Israel, dan sifat yang benar untuk melawan bersama Raja Talut. Yang kedua adalah amanah. Nabi Daud ini memiliki amanah dari umatnya untuk memerangi Raja Jalut yang selalu menindas kaumnya setiap hari bersama Raja Jalut, dan percaya untuk menegakkan kembali ajaran yang telah dibawa Nabi Musa agar kembali kepada ajaran tauhid. Yang ketiga adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diwahyukan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur kepada umatnya yang sering kita baca dengan zikir setiap pagi dan petang. Yang keempat adalah fatonah. Nabi Daud memiliki sifat fatonah ketika ia dipilih oleh Raja Jalut untuk memerangi Raja Talut yang gagah besar. Ia cerdas bagaimana cara mengalahkan Nabi Daud dengan bimbingan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Ia naik ke bukit dan melemparkan batu ke kening Raja Talut hingga Raja Talut itu meninggal dunia dengan izin Allah. Itulah sifat-sifat Nabi Daud. Semoga anak-anak sekalian dapat meneladani sifat-sifat Nabi Daud untuk sekarang ini. Bukti kerasulan Nabi Daud terdapat dalam surat Al-Isra ayat ke-55, yaitu A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad fadalna ba'dan nabiyina 'ala ba'di wa atayna Dauda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami berikan kelebihan sebagai Nabi Dameli itu atas sebagian lainnya. Atas kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Itulah kelebihan Nabi Daud, yaitu diberikan kitab Zabur kepada Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam satu ayat bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang lebih dikenal dengan As-Sabut Tiwal, yaitu setara dengan kitab Nabi Musa, itu kitab Taurat, yang isinya antara lain adalah surat yang panjang yang ayatnya lebih dari 200 ayat. Sebagai contoh surat Al-Baqarah dan surat At-Taubah. Yang kedua dalam Al-Quran itu disebutkan adalah istilah Al-Min'in, yaitu setara dengan kitab Zabur yang diberikan oleh Nabi Daud. Surat-surat ini dan merupakan lebih dari 100 ayat. Contohnya surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf. Yang ketiga adalah surat Al-Matsani, di mana Al-Matsani ini dalam Al-Quran setara dengan kitab Injil yang wahyu yang dibacakan oleh Nabi Isa. Surat-surat ini terdiri dari kurang dari 100 ayat. Contohnya surat Ibrahim, surat Hijr, surat Maryam. Yang keempat adalah Al-Mufassal. Inilah yang tidak diberikan Allah oleh nabi lainnya. Ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Mufassal, yang merinci, yang memperjelas, yang terdiri dari surat-surat pendek yang kurang dari 50 ayat. Yang contohnya surat Naba dan surat An-Nas. Anak-anak sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini, sehingga disimpulkan bahwa yang pertama, setiap muslim wajib mengimani para rasul dan kitab sucinya untuk diterima sebagai tuntunan dan teladan dalam hidupnya. Yang kedua, mukjizat Nabi Daud, yaitu diberi kitab Zabur, selalu bertasbih rutin pagi dan siang, dapat melunakkan besi dengan tangan sendiri, merdu suaranya ketika membaca kitab Zabur, dan sehari-hari selalu berpuasa, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Nabi Daud juga memiliki sifat patriotisme dan sikap pemberani, berjuang dan berkorban demi agama dan bangsanya. Anak-anak sekalian, setelah selesai, Bapak ingin berpesan pada anak sekalian, tetaplah semangat belajar untuk mencapai cita-cita. Jangan lupa membaca Al-Quran dengan suara semerdu mungkin. Yang ketiga, jangan lupa selalu berzikir pagi dan petang. Yang keempat, berusahalah menjalankan ibadah sunnah. Anak-anak sekalian,
akhir pembelajaran ini kita akan adakan dengan evaluasi. Yang pertama adalah Nabi Daud merupakan keturunan dari Bani. Yang kedua, kisah Nabi Daud terdapat dalam surat dan ayat . Yang ketiga, tuliskan 3 nama surat dengan jumlah 100 ayat sampai 200 ayat. Yang keempat, Allah mewahyukan kitab kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, kebiasaan Nabi Daud setiap pagi dan petang hari. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.